Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Majid MKom selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan teknologi informasi. Kemudian yang kami banggakan dan kami sayangi teman-teman kelas E mata kuliah aplikasi komputer dan teknologi informasi. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua berupa kesehatan, keselamatan, sehingga kita semua masih bisa bertemu secara online, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti dan bisa berkumpul dengan mereka, dengan Nabi Muhammad, dengan sahabat-sahabat beliau, dengan keluarga beliau di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman kelas E mata kuliah AKTI, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan PowerPoint kami yang bertemakan tentang Office Spreadsheet. Namun sebelum kita mulai kepada pemaparan materi, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami, anggota kelompok 2. Pertama ada saya, nama Muhammad Wahirin, NIM 2118288. Kemudian ada Mbak Wais Al-Qurni, NIM 2118292. Kemudian ada Mbak Hesti Sulanjari, NIM 2118297. Kemudian ada Mas Fafiru Nur Angfau dengan NIM 2118304. Kemudian ada Mbak Putri Naini Zulfa dengan NIM 2119010. Nanti diskusi pemaparan materi kami akan kami bagi menjadi 5 subtema yang akan kami paparkan masing-masing. Tema pertama, materi pertama itu tentang pengertian spreadsheet. Kemudian kedua tentang kegunaan Office Spreadsheet. Kemudian ada ketiga macam-macam aplikasi spreadsheet. Kemudian yang keempat tentang macam-macam fungsi pada Microsoft Excel. Dan yang kelima tentang kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Langsung saja kepada materi pertama tentang pengertian Office Spreadsheet ya. Jadi spreadsheet ini lebih sering kita sebut dengan perangkat aplikasi pengolah angka. Spreadsheet ya, pengolah angka. Jadi apa sih aplikasi pengolah angka ini atau spreadsheet? Itu adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Dalam hal ini kemampuan aplikasi ini antara lain yaitu bisa untuk pembuatan tabel data. Kemudian ada pengolahan data dengan melibatkan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Kemudian juga dalam hal ini angka sering muncul di bidang bisnis, bidang ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengelolaan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data, dan juga grafiknya. Jadi secara umum pengertian spreadsheet itu adalah program yang difungsikan untuk mengolah angka, mengolah data berupa angka. Jadi seperti itu ya. Jadi saya kira cukup jelas mengenai pengertian spreadsheet. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh
pemahaman saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais Al-Kurni, NIM 2118292. Di sini saya akan memaparkan beberapa kegunaan dari spreadsheet atau Microsoft Excel. Kegunaan dari spreadsheet atau Microsoft Excel diantaranya yaitu yang pertama, membantu dalam membuat tabel data. Yang kedua, mampu mengolah angka dalam bentuk grafik. Yang ketiga, dapat digunakan dalam hal statistik. Yang keempat, membantu membuat lembar kerja. Yang kelima, dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah. Yang keenam, menyederhanakan perencanaan. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk mengolah data disertai dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam aplikasi spreadsheet. Macam-macam aplikasi spreadsheet itu diantaranya yang pertama yaitu Caspread. Caspread sendiri bersifat open source dan multi-platform. Open source yaitu ketika kode dasar yang membuat proyek terbuka bagi siapa saja yang melihat, memeriksa keuangan, dan beradaptasi untuk membuat versi yang baru. Sedangkan multi-platform yaitu aplikasi yang dijalankan dapat beroperasi di sistem operasi apa saja, mulai dari Windows 98, Windows 2000, XP, Linux, dan lain-lain. Yang kedua yaitu StarOffice Calc. StarOffice Calc ini bersifat multi-platform. Kelebihannya mampu mengklarifikasi data di lembar kerja dan dapat membuat grafik. Yang ketiga yaitu ada OpenOffice Calc. OpenOffice Calc ini bersifat open source dan multi-platform. Kelebihannya yaitu mudah digunakan karena tombolnya didesain secara sederhana. Yang keempat yaitu ada GNumeric. GNumeric bersifat open source dan multi-platform. GNumeric ini memiliki tampilan GUI yang user friendly atau yang mudah digunakan untuk pengguna, di mana jendela numerik dilengkapi dengan menu dan toolbar. Yang kelima yaitu ada Alpacus. Alpacus ini mudah digunakan dan tampilannya seperti aplikasi pengolah angka yang lain. Yang keenam yaitu ada Wingset. Wingset sendiri bersifat multi-platform. Kelebihannya yaitu sifatnya yang freeware, meski dibatasi hanya untuk pengguna non-komersial. Kemudian ada XSS. XSS ini ada dua versi. Yang pertama yaitu versi Enterprise, yaitu untuk perusahaan, dan versi Lite untuk perorangan. Kemudian ada XXL. XXL ini dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang kompleks dan tidak ada di aplikasi lain. Yang selanjutnya ada Lotus 123. Lotus 123 ini hanya dapat dioperasikan di sistem operasi Windows. Yang terakhir ada Microsoft Excel. Microsoft Excel hanya dapat dioperasikan di sistem operasi Windows. Microsoft Excel ini memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi pengolah angka yang lain dan dapat digunakan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafirul Anfa'u, NIM 2118304. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi Microsoft Excel. Langsung saja, yang pertama adalah fungsi finansial, fungsi untuk mengolah data keuangan. Selanjutnya fungsi tanggal dan waktu, fungsi untuk mengolah data tanggal dan waktu. Fungsi match dan trig, berfungsi untuk mengolah data matematika trigonometri. Fungsi statistikal, berfungsi untuk mengolah data statistik. Fungsi lookup dan referensi, untuk mengolah data berdasarkan tabel dan data referensi. Selanjutnya adalah fungsi database, untuk mengolah database.
Selanjutnya fungsi teks untuk memanipulasi teks, fungsi logikal untuk pengolahan data yang memerlukan pilihan logika, fungsi information untuk mendapatkan informasi pada sel atau range, fungsi engineering untuk mengolah data teknik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Kelebihan Microsoft Excel: tampilan yang nyaman dan mudah digunakan, dapat dipakai di berbagai OS mulai dari Windows sampai Mac OS. Lisensi yang tersedia dalam jumlah grosir. Ekstensi files atau XLS yang kompatibel dengan berbagai program lain. Bisa membaca ekstensi, lembar kerja yang besar dan luas, tidak memakan banyak RAM, membantu segala macam pekerjaan dalam mengolah angka. Kekurangan Microsoft Excel: akses fungsi yang terbatas, add-ins yang kurang powerful, jumlah sel memang banyak, namun tetap terbatas. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.